Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan soal dan jawaban yang sudah kami kerjakan untuk materi estimasi titik. Perkenalkan, nama saya Uni Kendil Arum Cendani dengan NIM akhir 074, lalu ada teman saya M. Fatku Huda dengan NIM akhir 002, dan Seli Martavia dengan NIM akhir 021. Selanjutnya adalah soal nomor 1. Diketahui sampel random X1 sampai dengan XE dengan PDF sebagai berikut. Fx titik koma theta sama dengan theta kuadrat X E pangkat min theta X dengan X lebih besar dari 0 dan theta lebih besar dari 0 dan 0 untuk yang lainnya. Lalu gunakan maksimum likelihood estimation atau MLE untuk mencari estimasi parameter theta. Yang pertama kita tahap mencari L theta. L theta sama dengan Pi berjalan dari I sama dengan 1 sampai N Fxi, theta. Lalu kita masukkan PDF yang ada di soal tadi, maka menjadi Pi I sama dengan 1 sampai N theta kuadrat Xi E pangkat min theta Xi. Lalu kita operasikan masing-masing terhadap Pi, maka yang pertama untuk theta pangkat 2, maka ini kan akan menjadi theta pangkat 2 dikali theta pangkat 2 dikali theta pangkat 2 dan seterusnya sampai sebanyak N, maka yang sudah kita ketahui kan pangkatnya akan bertambah, pangkatnya akan ditambah, maka akan menjadi theta pangkat 2 ditambah 2 ditambah 2 dan seterusnya sampai, sampai sebanyak N. Maka akan menjadi theta pangkat 2 dikali N. Lalu yang X ini akan tetap menjadi seperti ini, Pxi dengan I jalan dari 1 sampai N. Lalu untuk yang E akan menjadi seperti ini, yaitu E pangkat min theta sigma I sama dengan 1 sampai N Xi. Lalu dengan konsep yang sama seperti yang awal tadi. Lalu selanjutnya adalah tahap mencari len L theta. Yang pertama, len, lalu kita masukkan L theta yang sudah kita dapatkan, maka akan menjadi len theta pangkat 2N dikali E pangkat min theta sigma Xi dikali Pi I sama dengan 1 sampai N Xi. Lalu dengan sifat len, yaitu misal ada len AB, maka akan menjadi len A plus len B. Sama halnya dengan ini, maka akan menjadi len theta pangkat 2N ditambah len E pangkat min theta sigma Xi plus len Pi I sama dengan 1 sampai N Xi. Lalu dengan sifat, kita juga memanfaatkan sifat len, maka untuk yang ini akan menjadi 2N len theta, karena pangkatnya ini akan ke depan sini. Maka menjadi 2N len theta tambah dengan sifat len juga, maka ini akan menjadi ditambah dalam kurung min theta sigma Xi lalu ditambah sigma I 1 sampai N Xi. Lalu selanjutnya kita akan menurunkan L theta terhadap theta. Maka del L theta per del theta, maka akan menjadi del, kita masukkan L theta yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu del 2N len theta ditambah dalam kurung min theta sigma Xi ditambah sigma Xi per del theta, yaitu diturunkan terhadap theta. Yang ini kita turunkan terhadap theta, maka akan menjadi 2N per theta. Lalu yang ini juga kita turunkan terhadap theta, maka menjadi min sigma Xi. Lalu yang ini juga kita turunkan terhadap theta, maka menjadi 0. Karena kan ini tidak memuat theta, maka dianggap sebagai konstanta dan hasilnya menjadi 0. Kita sama dengan kan 0. Lalu akan menjadi 2N per theta topi min sigma Xi sama dengan 0. Lalu kita pindah ruas untuk yang sigma Xi ini ke ruas kanan, maka akan menjadi 2N per theta topi sama dengan sigma Xi. Lalu kita akan mencari estimasi untuk parameter theta, maka akan menjadi theta topi sama dengan 2N per sigma Xi. Dengan demikian juga bisa ditulis sebagai berikut, yaitu theta topi sama dengan 2 per sigma Xi per N. Jadi kalau misal kita operasikan ini, maka bentuk
nanti juga akan sama seperti atasnya. Lalu, karena sigma xi per n ini sama dengan x bar, maka bisa kita tulis seperti ini. Theta topi sama dengan 2 per x bar. Maka berdasarkan hasil perhitungan, dapat kita didapatkan hasil estimasi parameter theta, yaitu theta topi sama dengan 2 per x bar. Namun belum selesai sampai di sini, selanjutnya kita juga perlu mengecek turunan kedua dari L theta. Biasanya, apa fungsinya menurunkan L theta ini terhadap theta sampai turunan kedua, yaitu kita ingin mengecek apakah benar estimator yang kita dapatkan itu bisa memaksimumkan fungsi. Jadi di sini kita masukkan del kuadrat, kita masukkan L theta tadi, yaitu 2N ln theta ditambah dalam kurung min theta sigma xi ditambah sigma xi per del kuadrat theta. Jadi kita turunkan 2 kali terhadap theta. Yang pertama, turunan pertama kita dapatkan 2N per theta min sigma xi, lalu kita turunkan lagi terhadap theta. Nah, ini kan theta yang di sini bisa kita naikkan ke atas. Naikkan ke atas dengan pangkat 1. Maka dari itu, del 2N theta pangkat min 1 min sigma xi per del theta. Lalu kita turunkan terhadap theta, maka akan menjadi ini min 1 yang ada di pangkatnya theta ini kan maju ke depan ya, menjadi negatif atau minus. Lalu di sini akan menjadi 2 min 2N, dan yang di sini theta sendiri akan pangkatnya akan dikurangi 1, jadi menjadi theta min 1 maka akan jadi min 2. Lalu theta pangkat min 2 ini kan juga bisa diturunkan lagi ke bawah. Maksud saya dipindah tempatnya menjadi di bawah 2N ini. Maka akan menjadi min 2N per theta kuadrat. Nah, yang ini kan dia tidak memuat theta, maka dari itu dia dianggap sebagai konstanta dan akhirnya menjadi 0. Dan di sini tidak perlu ditulis lagi. Lalu, kan sebelumnya kita dapatkan bahwa estimator dari theta itu kan 2N per sigma xi. Nah, kita masukkan di sini, kita substitusikan, maka akan menjadi min 2N per sigma xi dikuadratkan. Kenapa? Karena di sini kan theta kuadrat. Lalu, dengan demikian, dapat kita tulis seperti ini, min 2N dikali sigma xi kuadrat per 2N dikuadratkan. Maka dari itu, ini kan 2N, ini juga ada 2N, maka dari itu kita coret, di sini juga kita coret, maka akan menjadi min sigma xi dikuadratkan per 2N. Nah, kan tadi di soal kita diberi keterangan ya bahwa domain untuk x itu kan lebih besar dari 0. Maka dari itu pasti positif. Dan n juga pasti positif. Maka di sini kan x-nya positif ya. Maka dari itu jika kita kuadratkan hasilnya pun juga akan positif. Nah, di sini kan terdapat negatif. Maka dari itu yang atas ini atau pembilang akan menjadi negatif. Lalu penyebutnya dikarenakan n itu positif, maka penyebutnya akan jadi positif. Nah, negatif dibagi positif, maka akan menghasilkan negatif. Maksud saya sesuatu atau angka negatif. Nah, maka dari itu, hal tersebut membuktikan bahwa theta topi sama dengan 2 per x bar ini terbukti memaksimumkan fungsi. Dikarenakan hasil turunan keduanya tadi, yaitu min sigma xi yang dikuadratkan per 2n akan menghasilkan angka negatif atau kurang dari 0. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Soal nomor 2 dikutip dari buku Lejeune dan Max Engelhardt.
yaitu diketahui sampel random X1 sampai Xn dengan PDF sebagai berikut. Fx, theta sama dengan theta kuadrat, Xe pangkat min theta X dengan X lebih dari 0 dan theta lebih dari 0, 0 untuk lainnya. Gunakan metode momen untuk mencari estimasi parameter pada theta. Soalnya sama dengan nomor 1, namun kami modifikasi dengan menggunakan metode momen. Yang pertama, mencari momen populasi μk. Karena parameter di sini yang dicari 1, maka μ1 sama dengan ekspektasi X. Dimana karena domainnya ini kontinu, maka menggunakan integral 0 sampai tak hingga X kali fx dx. Kemudian dimasukkan X kali theta kuadrat, Xe pangkat min theta X dx. Menjadi integral 0 sampai tak hingga theta X kuadrat E pangkat min theta X dx. Kemudian kita misalkan theta X sama dengan U, kemudian diturunkan theta sama dengan du per dx, dicari dx sama dengan du per theta, sehingga disubstitusikan menjadi U kuadrat E pangkat min U, E pangkat min U du. Karena ini merupakan fungsi gamma, maka bisa langsung ganti dengan gamma 3, karena gamma 3 sama dengan 2, maka 2 per theta. Kemudian mencari momen sampel M besar K, M besar 1 sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai N, X1 sama dengan X bar. Kemudian tahap ketiga menyamakan momen populasi dan momen sampel, di mana μ1 sama dengan M besar 1, kemudian 2 per theta sama dengan X bar. Karena kita mengestimasi parameter theta, maka theta topi sama dengan 2 per X bar. Kemudian soal nomor 3. Jika X adalah variabel random berdistribusi uniform kontinu dengan parameter alpha, beta, fungsi densitasnya sebagai berikut. Fx 1 per beta kurangi alpha untuk X lebih dari alpha kurang dari beta, 0 untuk X yang lainnya. Tentukan estimator titik untuk alfa dan beta dengan menggunakan metode momen. Pembahasan momen sampel pertama, M1 sama dengan sigma Xi per N sama dengan X bar. Momen sampel kedua, M2 sigma dalam kurung Xi kurangi X bar kuadrat per N sama dengan S kuadrat. Momen populasi pertama, μ1 sama dengan ekspektasi X sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga X fx dx. Ekspektasi X sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga X kali 1 per beta kurangi alpha dx sama dengan integral min tak hingga sampai alpha X 0 dx plus integral alpha sampai beta X 1 per beta kurangi alpha dx plus integral dari beta sampai tak hingga X kali 0 dx sama dengan 0 ditambah 1 per beta kurangi alpha integral dari alpha sampai beta X dx ditambah 0 sama dengan 1 per beta kurangi alpha dalam kurung beta kuadrat min alpha kuadrat per 2 sama dengan dalam kurung beta kurangi alpha dikali dalam kurung beta plus alpha per 2 kali dalam kurung beta kurangi alpha sama dengan beta plus alpha per 2. Momen populasi kedua, μ2 sama dengan ekspektasi dalam kurung X kurangi μ kuadrat sama dengan ekspektasi dalam kurung X kuadrat min 2 kali X μ plus μ kuadrat sama dengan ekspektasi E kuadrat kurangi 2 μ kali ekspektasi X plus μ kuadrat sama dengan ekspektasi E kuadrat dikurangi 2 kali μ kali μ plus μ kuadrat sama dengan ekspektasi E kuadrat dikurangi 2 μ kuadrat plus μ kuadrat sama dengan ekspektasi E kuadrat dikurangi μ kuadrat. μ2 sama dengan ekspektasi kuadrat dikurangi μ kuadrat sama dengan beta pangkat 3 dikurangi alpha pangkat 3 per 3 kali dalam kurung beta kurangi alpha dikurangi dalam kurung beta plus alpha per 2 kuadrat sama dengan beta pangkat 3 dikurangi alpha pangkat 3 per 3 kali beta 3 kali dalam kurung beta kurangi alpha dikurangi dalam kurung beta plus alpha kuadrat per 4 sama dengan
4 dalam kurung beta pangkat 3 kurangi alfa pangkat 3 dikurangi 3 dalam kurung 3 beta kurangi 3 alfa dikali dalam kurung beta plus alfa kuadrat sama dengan 12 dalam kurung beta kurangi alfa sama dengan dalam kurung beta kurangi alfa pangkat 3 per 12 dikali dalam kurung beta kurangi alfa sama dengan dalam kurung beta kurangi alfa kuadrat per 12 di mana mu kuadrat sama dengan ekspektasi X kuadrat dalam siku ekspektasi X kuadrat sama dengan dalam kurung beta plus alfa per 2 kuadrat. Ekspektasi X kuadrat sama dengan integral dari alfa sama dengan beta X kuadrat kali 1 per beta kurangi alfa dx sama dengan 1 per beta kurangi alfa integral alfa sampai beta X kuadrat dx sama dengan 1 per beta kurangi alfa dalam kurung beta pangkat 3 kurangi alfa pangkat 3 per 3 sama dengan beta pangkat 3 kurangi alfa pangkat 3 per 3 kali dalam kurung beta kurangi alfa. Selanjutnya untuk mu 1 sama dengan M1 ini diperoleh alfa plus beta per 2 sama dengan X bar, alfa plus beta sama dengan 2X bar, alfa sama dengan 2X bar kurangi beta. Ini menghasilkan persamaan 1. Lalu untuk mu 2 sama dengan M2 diperoleh dalam kurung beta kurangi alfa kuadrat per 12 sama dengan S kuadrat dalam kurung beta kurangi alfa kuadrat sama dengan 12S kuadrat, beta kurangi alfa sama dengan akar 12S kuadrat, alfa sama dengan beta kurangi 2 akar 3S kuadrat menghasilkan persamaan 2. Lalu eliminasi persamaan 1 dan 2 dan didapatkan hasilnya alfa sama dengan X bar kurangi akar 3X pangkat 2, beta sama dengan X bar ditambah akar 3X kuadrat. Dengan demikian estimator untuk alfa adalah alfa topi sama dengan X bar dikurangi akar 3X kuadrat dan beta adalah beta topi sama dengan X bar ditambah akar 3X kuadrat. Lalu untuk soal nomor 4, sebuah angkutan umum dengan penumpang sejumlah 8 orang dengan jarak tempuh penumpang turun yang berbeda-beda. Di antaranya 1.000, 500, 2.000, 6.400, 4.800, 1.400, 800, dan 3.200. Semuanya dalam meter. Diasumsikan biaya angkutan umum dengan jarak jauh sampai dekat itu sama. Fungsi densitasnya sebagai berikut. Fx dengan 1 per alfa untuk X lebih dari 0, kurang dari alfa, 0 untuk X yang lainnya. Berapakah jarak terjauh rata-rata penumpang turun? Momen sampel pertama, MI sama dengan sigma XI per N sama dengan X bar. Momen populasi pertama, mu 1 sama dengan ekspektasi X sama dengan integral min ta hingga sampai ta hingga X fx dx sama dengan integral min ta hingga sampai ta hingga X1 per alfa dx sama dengan integral min ta hingga sampai dengan 0 X kali 0 dx ditambah integral 0 sampai dengan alfa X1 per alfa dx ditambah integral alfa sampai dengan ta hingga X0 dx sama dengan 0 ditambah 1 per alfa integral 0 sampai dengan alfa X dx ditambah 0 sama dengan 1 per alfa dalam kurung alfa kuadrat per 2 kurangi 0 sama dengan alfa per 2. Selanjutnya, mu 1 sama dengan alfa per 2 sama dengan X bar, alfa atau pi sama dengan 2X bar. Dengan demikian, untuk alfa adalah 2X bar atau dinotasikan dengan alfa topi sama dengan 2X bar. Alfa topi adalah kisaran jarak terjauh rata-rata penumpang turun. Alfa topi sama dengan 2X bar sama dengan 2 kali sigma XI per N sama dengan 2 dikali 1000 ditambah 500 ditambah 2000 tambah 6400 tambah 4800 tambah 1400 ditambah 800 ditambah 3200 per 8 diperoleh
5.025 meter. Jadi kisaran jarak terjauh rata-rata penumpang turun adalah 5.025 meter. Sekian, terima kasih sudah menyimak presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan pada saat kelas Statistika Matematika 1. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu.